Tidak banyak yang tahu. Bahkan sebagian besar orang Weton Pahing sendiri tidak menyadarinya. Di balik aura kuat, rezeki yang mengalir pelan tapi pasti, tersimpan rahasia tua peninggalan primbon Jawa. Bukan jimat, bukan susu, bukan ritual berat, tapi dari makanan yang mereka konsumsi sejak lama. Konon, makanan-makanan tertentu mengunci pintu kekayaan Weton Pahing, sementara makanan lain justru membuka keran rezeki tanpa disadari. Dan hari ini, rahasia itu akan dibuka satu persatu. Tidak semua weton diciptakan sama. Dalam hitungan primbon Jawa, Weton Pahing menempati posisi yang istimewa namun berat. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya membawa energi panas, kuat, dan aktif sejak pertama kali menghirup udara dunia. Energi ini bukan sembarang energi. Ia adalah gabungan antara unsur api yang membara dan tanah yang kokoh, membuat pemiliknya cenderung pekerja keras, tidak mudah menyerah, dan selalu ingin maju walau harus berdarah-darah lebih dulu. Namun, leluhur Jawa meninggalkan satu pesan penting. Api tanpa kendali akan membakar diri sendiri. Inilah yang sering terjadi pada Weton Pahing. Mereka memiliki potensi besar untuk kaya, tetapi jika salah mengelola energi tubuhnya, hidupnya justru penuh naik turun. Hari ini ada uang, besok habis. Usaha terlihat jalan, lalu tiba-tiba mandek tanpa sebab yang jelas. Primbon Jawa mengajarkan bahwa sumber naik turunnya nasib Weton Pahing tidak selalu berasal dari luar, melainkan dari dalam tubuh mereka sendiri. Dan salah satu pintu utama yang mengatur energi itu adalah makanan. Makanan bukan sekadar pengisi perut bagi Weton Pahing. Ia adalah pengendali panas batin. Ia adalah penyeimbang getaran rezeki. Ketika orang Pahing mengonsumsi makanan yang tidak selaras dengan getaran lahirnya, api dalam tubuh menjadi liar. Akibatnya, emosi mudah meledak. Keputusan keuangan sering salah. Rezeki datang cepat tapi pergi lebih cepat. Hasil kerja keras terasa tidak sebanding. Sebaliknya, saat makanan yang masuk ke tubuhnya tepat, energi panas itu berubah menjadi daya dorong luar biasa. Mereka menjadi fokus. Pikirannya tajam. Insting bisnisnya hidup. Inilah sebabnya, banyak orang Pahing yang sukses terlihat seperti biasa saja dari luar, tapi pelan-pelan hartanya menumpuk. Mereka tidak selalu cerdas secara akademis, namun punya naluri kuat membaca peluang, dan itu muncul ketika energi tubuhnya stabil. Primbon bahkan menyebutkan bahwa perut adalah gerbang nasib bagi Weton Pahing. Apa yang masuk ke dalam perutnya hari ini akan memengaruhi rezekinya beberapa waktu ke depan. Itulah mengapa leluhur Jawa sangat memperhatikan apa, kapan, dan bagaimana orang Pahing makan. Bukan karena pamali tanpa alasan, melainkan karena mereka memahami bahwa energi rezeki tidak turun ke tubuh yang kacau. Di bab-bab selanjutnya, rahasia ini akan dibuka lebih dalam. Makanan apa yang menenangkan api Pahing? Makanan apa yang justru membuat rezeki bocor halus? Dan kebiasaan makan sederhana yang tanpa disadari telah membuat banyak Weton Pahing sulit miskin seumur hidupnya. Namun ingat, jika Anda Weton Pahing dan merasa hidup Anda sering, nyaris berhasil, bisa jadi jawabannya selama ini ada di piring makan Anda sendiri. Banyak orang mengira kekayaan datang dari makanan mahal, jamuan besar, dan hidangan mewah. Namun primbon Jawa justru mengajarkan kebalikannya, terutama bagi mereka yang lahir dengan Weton Pahing. Leluhur meyakini, semakin sederhana makanan yang dikonsumsi Pahing, semakin tenang getaran hidupnya. Dan dari ketenangan itulah rezeki mulai menempel. Weton Pahing memiliki unsur api yang dominan. Api ini memberi dorongan kuat untuk bekerja keras, berani mengambil risiko, dan pantang menyerah. Namun api yang terlalu besar juga mudah melahap segalanya. Karena itulah, leluhur Jawa menurunkan satu kunci penting. Makanan sederhana adalah pendingin alami bagi api Pahing. Makanan seperti nasi putih hangat, sayur bening, tempe, tahu, dan umbi-umbian sering dianggap makanan orang biasa. Padahal dalam primbon,
Makanan-makanan inilah yang paling selaras dengan getaran lahir Pahing. Sederhana, bersih, tidak berlebihan, dan mudah dicerna. Ketika makanan ini masuk ke tubuh, panas batin Pahing mereda, pikirannya menjadi jernih, dan langkah hidupnya lebih terarah. Banyak orang Pahing yang tanpa sadar memiliki kebiasaan unik. Saat sedang banyak uang, mereka justru ingin makan sederhana. Nasi hangat dengan tempe goreng terasa lebih nikmat daripada hidangan mahal. Ini bukan kebetulan. Menurut Primbon, pada saat itu naluri batin Pahing sedang menuntun dirinya kembali ke jalur rezeki yang stabil. Orang-orang tua Jawa sering berkata, Pahing sing seneng mangan prasaja, rejekine ora seneng lunga. Artinya, Pahing yang gemar makan sederhana, rezekinya tidak suka pergi. Uang memang tidak datang sekaligus besar, tetapi selalu ada. Saat dibutuhkan, jalan selalu terbuka. Saat terdesak, pertolongan selalu muncul. Makanan sederhana juga membentuk watak hemat tanpa disadari. Orang Pahing yang terbiasa makan tidak berlebihan cenderung bijak dalam menggunakan uang. Mereka jarang boros untuk hal yang hanya memuaskan nafsu sesaat. Dari sinilah harta mulai terkumpul pelan-pelan. Bukan dari keberuntungan mendadak, melainkan dari kebiasaan kecil yang terus dijaga. Primbon juga mengajarkan bahwa makanan sederhana menguatkan energi tanah dalam diri Pahing. Energi tanah membuat seseorang tahan uji, tidak mudah goyah, dan kuat menyimpan hasil kerja. Inilah sebabnya banyak orang Pahing yang terlihat hidup biasa, tapi diam-diam memiliki simpanan, aset, dan usaha yang berjalan stabil. Di balik semua itu, ada satu pesan penting dari leluhur. Kekayaan sejati weton Pahing bukan tentang pamer, melainkan tentang cukup yang terus bertambah. Dan semuanya bermula dari apa yang mereka masukkan ke dalam perut setiap hari. Jika Anda weton Pahing dan selama ini merasa rezeki sering datang tapi cepat habis, cobalah kembali ke kesederhanaan. Bukan untuk menahan diri, tapi untuk menenangkan energi hidup. Karena bagi Pahing, makanan sederhana bukan tanda kekurangan, melainkan undangan halus agar rezeki betah tinggal lebih lama. Dalam Primbon Jawa, tidak semua makanan membawa kebaikan bagi setiap weton. Bagi weton Pahing, ada jenis-jenis makanan tertentu yang dipercaya bukan sekadar tidak cocok, tetapi mampu mengacaukan aliran rezeki secara perlahan dan nyaris tak terasa. Inilah yang paling berbahaya. Bukan rezeki yang hilang seketika, melainkan rezeki yang bocor sedikit demi sedikit. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai rezeki ora betah, rezeki yang datang, tapi enggan tinggal lama. Dan salah satu penyebab terbesarnya adalah pola makan yang salah arah. Weton Pahing memiliki api batin yang kuat. Jika api ini terus disulut oleh makanan yang panas, tajam, dan berlebihan, maka yang terjadi bukan kekuatan, melainkan kekacauan. Emosi menjadi sulit dikendalikan, keputusan diambil secara tergesa-gesa, dan uang sering keluar tanpa perhitungan matang. Primbon secara halus memperingatkan agar weton Pahing tidak terlalu sering mengonsumsi makanan yang terlalu pedas dan menyengat. Pedas yang berlebihan dipercaya memperkuat api liar dalam tubuh. Akibatnya, seseorang mudah tersulut emosi, gampang tersinggung, dan sulit menahan keinginan sesaat. Dalam kondisi seperti ini, rezeki yang sudah di tangan pun sering habis tanpa bekas. Selain itu, minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan juga termasuk dalam pantangan batin weton Pahing. Bukan hanya karena dampak fisiknya, tetapi karena minuman semacam ini dipercaya memutus kesadaran rezeki. Saat kesadaran tumpul, seseorang tidak lagi peka membaca peluang, tidak waspada terhadap bahaya finansial, dan mudah tertipu. Primbon juga menyinggung tentang makanan berbau amis berlebihan, terutama jika dikonsumsi tanpa keseimbangan. Bau amis dipercaya mengundang energi berat yang membuat batin Pahing terasa malas, berat melangkah, dan sulit fokus. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat usaha terasa stagnan, meski peluang sebenarnya ada di depan mata. Yang paling sering diremehkan adalah kebiasaan makan larut malam tanpa kendali. Leluhur Jawa percaya,
Malam adalah waktu tubuh dan batin untuk menenangkan api. Jika justru diisi dengan makan berat, energi pahing menjadi tumpul dan berat. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga pada keberuntungan hidup keesokan harinya. Banyak orang pahing tidak menyadari, saat hidupnya mulai dipenuhi masalah keuangan, seringkali kebiasaan makannya pun sedang kacau. Bukan karena miskin, tetapi karena energi rezekinya tertutup oleh kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Primbon tidak pernah melarang secara mutlak. Semua kembali pada keseimbangan. Namun pesan leluhur sangat jelas. Jika weton pahing terlalu sering menuruti hawa nafsu makan, maka rezeki pun ikut belajar tidak setia. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Karena seringkali, pintu rezeki tidak tertutup oleh orang lain, tetapi oleh kebiasaan kita sendiri yang tak pernah kita sadari. Di antara semua ajaran primbon Jawa, ada satu laku yang jarang dibicarakan. Bukan karena sulit, tetapi karena terlalu sederhana hingga sering diremehkan. Laku ini disebut oleh orang-orang tua sebagai mangan kanthi eling lan meneng, makan dengan kesadaran dan kesunyian. Bagi weton pahing, ritual ini bukan sekadar kebiasaan baik. Ia adalah kunci halus untuk menata ulang energi hidup dan mengembalikan rezeki ke jalurnya. Leluhur memahami bahwa api batin pahing yang kuat perlu diarahkan, bukan dipadamkan. Dan arah itu ditentukan pada momen-momen sunyi yang jujur dengan diri sendiri. Ritual makan sunyi tidak membutuhkan tempat khusus, mantra panjang, atau sesajen rumit. Justru kesederhanaannya yang membuatnya bekerja. Waktu yang dianjurkan adalah pagi atau senja, ketika dunia sedang melambat. Makanlah makanan sederhana, nasi hangat, lauk secukupnya, lalu duduklah dengan tenang. Tidak berbicara, tidak menatap layar, tidak tergesa-gesa. Pada saat itu, primbon mengajarkan untuk menarik napas pelan, merasakan aroma makanan, dan mengunyah perlahan. Bukan untuk memanjakan diri, melainkan untuk mengumpulkan kembali kesadaran yang tercecer. Bagi pahing, kesadaran inilah yang sering hilang akibat rutinitas keras dan ambisi tanpa jeda. Mengapa makan sunyi begitu penting? Karena di saat sunyi, batin berhenti berteriak. Api yang biasanya melonjak berubah menjadi cahaya yang stabil. Pikiran menjadi jernih. Hati terasa ringan. Dan disitulah, menurut leluhur, jalur rezeki mulai lurus kembali. Banyak orang pahing mengeluh rezekinya terasa, nyaris. Nyaris berhasil, nyaris untung, nyaris besar. Primbon menafsirkan kondisi ini sebagai tanda energi yang terpecah. Terlalu banyak keinginan, terlalu sedikit kesadaran. Ritual makan sunyi berfungsi menyatukan kembali potongan-potongan energi itu. Ada pula ajaran untuk menata niat sebelum suapan pertama. Bukan doa panjang, cukup niat dalam hati, menata hidup, menenangkan batin, dan menjaga keberkahan. Niat ini bekerja seperti kompas. Ia tidak memaksa rezeki datang, tetapi membuat rezeki betah tinggal. Orang-orang tua Jawa percaya, pedagang dan petani yang rezekinya stabil selama puluhan tahun memiliki satu kebiasaan sama. Mereka makan dengan tenang. Tanpa sadar, kebiasaan ini membentuk watak sabar, teliti, dan tidak serakah. Watak inilah yang membuat kekayaan pahing tumbuh perlahan namun tahan lama. Ritual ini tidak harus dilakukan setiap hari. Cukup sesekali, terutama saat hidup terasa bising, keputusan terasa berat, atau uang seperti mengalir keluar tanpa arah. Pada saat-saat itulah, makan sunyi menjadi penjeda sakral, mengembalikan kendali kepada diri sendiri. Bab ini mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak selalu dikejar. Pada weton pahing, ia sering datang ketika batin berhenti ribut. Dan terkadang, kunci itu ada di momen paling sederhana, duduk, makan, dan diam dengan penuh kesadaran. Dalam primbon Jawa, bukan hanya apa yang dimakan weton pahing yang diperhatikan, tetapi juga kapan makanan itu masuk ke dalam tubuh. Leluhur percaya, waktu adalah pintu energi. Dan bagi weton pahing,
Pintu ini sangat sensitif. Salah waktu, rezeki terasa berat. Tepat waktu, hidup terasa mengalir. Weton Pahing memiliki siklus energi yang kuat di pagi dan siang hari. Pada waktu inilah api batin mereka paling jernih. Pikiran tajam, niat kuat, dan tubuh siap bergerak. Karena itu, Primbon menekankan pentingnya makan pagi secukupnya. Bukan berlebihan, tetapi cukup untuk menyalakan tenaga hidup. Sarapan bagi Pahing bukan sekadar kebiasaan sehat. Ia adalah pemanggil rezeki awal hari. Saat perut terisi dengan tenang di pagi hari, langkah hidup menjadi lebih mantap. Banyak orang Pahing yang tidak sadar bahwa hari-hari terbaiknya sering diawali dengan sarapan sederhana dan tepat waktu. Masuk ke waktu siang, Primbon menyebutnya sebagai puncak daya usaha. Makan siang yang tenang dan tidak tergesa-gesa membantu menjaga fokus. Pada jam ini, energi api dan tanah menyatu. Inilah saat terbaik bagi Pahing untuk mengambil keputusan penting, bernegosiasi, atau bekerja keras. Makan siang yang terlalu berat justru membuat energi turun dan pikiran tumpul. Namun peringatan paling keras dari Primbon justru datang pada jam malam. Malam hari adalah waktu api Pahing seharusnya mereda. Jika pada jam ini perut dipaksa bekerja keras karena makan berlebihan, energi tubuh menjadi berat dan tidak sinkron. Akibatnya, batin gelisah, tidur tidak nyenyak, dan keesokan hari rezeki terasa seret. Leluhur Jawa percaya, makan malam berlebihan adalah undangan halus bagi beban hidup. Bukan karena makan itu salah, tetapi karena waktu malam seharusnya dipakai untuk menyimpan, bukan menumpuk. Banyak masalah keuangan, utang batin, dan kebocoran rezeki Weton Pahing bermula dari kebiasaan makan malam tanpa kendali. Primbon juga menyinggung kebiasaan ngemil larut malam. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan ini membuat energi Pahing tidak pernah benar-benar beristirahat. Api yang terus menyala tanpa jeda akhirnya menghabiskan bahan bakarnya sendiri. Dalam bahasa leluhur, ini disebut urip tanpa panyimpenan, hidup tanpa simpanan. Sebaliknya, ketika Weton Pahing mulai mengatur jam makannya, keajaiban kecil sering muncul. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, uang yang masuk terasa lebih awet. Bukan karena penghasilan langsung naik, tetapi karena kebocoran halus mulai tertutup. Bab ini mengajarkan bahwa nasib bukan hanya soal usaha besar. Pada Weton Pahing, nasib sering ditentukan oleh hal kecil yang diulang setiap hari. Jam makan yang tertib adalah bentuk penghormatan pada tubuh dan energi lahir. Dan saat tubuh dihormati, rezeki pun mengikuti dengan sendirinya. Jika ada satu ciri khas yang membedakan Weton Pahing dari weton lain, maka itu adalah caranya memegang rezeki. Orang Pahing tidak ditakdirkan kaya dengan cara meledak-ledak. Bukan pula kaya karena keberuntungan sesaat. Kekayaan mereka tumbuh pelan, senyap, dan nyaris tak terlihat. Hingga suatu hari orang lain baru sadar, ternyata ia sudah jauh melangkah. Primbon Jawa menyebut kekayaan Pahing sebagai bandhasing meneng, harta yang diam, tidak berisi, tidak memanggil perhatian, tapi kuat menahan waktu. Inilah sebabnya banyak orang Pahing tidak terlihat mencolok. Rumahnya biasa, penampilannya sederhana. Namun saat dibutuhkan, mereka selalu punya pegangan. Semua bab sebelumnya mengarah ke satu titik ini. Makanan sederhana, pantangan yang dijaga, ritual makan sunyi, jam makan yang tertib. Semua itu membentuk satu watak besar, tidak serakah dan tidak panik. Dua sifat inilah yang menurut Primbon paling disukai rezeki. Rezeki, kata leluhur, tidak suka pada orang yang tergesa-gesa dan pamer sebelum waktunya. Weton Pahing memiliki naluri alamiah untuk menyimpan. Bukan karena pelit, tetapi karena batinnya tahu bahwa hidup adalah perjalanan panjang. Saat uang datang, orang Pahing yang selaras energinya tidak langsung menghamburkan. Ia mengendapkan. Menunggu waktu. Seperti tanah yang menyerap air hujan, bukan langsung mengalirkannya pergi. Inilah mengapa banyak orang Pahing terlihat biasa saja selama bertahun-tahun,
lalu tiba-tiba stabil. Usahanya kokoh, keluarganya aman, hidupnya tidak banyak drama. Bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena energi hidupnya tidak bocor kemana-mana. Primbon juga menyinggung satu hal penting. Orang Pahing yang terlalu sering memamerkan rezeki justru rawan kehilangan. Bukan karena iri orang lain semata, tetapi karena batinnya sendiri belum siap. Pamer membuat api batin naik, dan api yang naik tanpa kendali akan menghabiskan cadangannya sendiri. Sebaliknya, Pahing yang tenang, makan sederhana, dan hidup secukupnya membangun kekayaan dari dalam keluar. Mereka jarang bicara soal uang, tetapi fokus pada ritme hidup. Mereka jarang mengeluh, tetapi diam-diam memperbaiki arah. Dan disitulah kekuatan sejatinya. Bab ini menjadi penegasan akhir. Jika Anda weton Pahing dan merasa hidup Anda berjalan pelan, jangan tergesa menyimpulkan gagal. Bisa jadi Anda sedang berada di jalur yang benar. Jalur yang tidak ramai, tetapi panjang. Jalur yang tidak gemerlap, tetapi kuat. Karena menurut Primbon Jawa, kaya sejati weton Pahing bukan yang terlihat paling mencolok, melainkan yang paling sulit jatuh miskin. Dan semua itu bermula dari hal yang sangat sederhana. Cara hidup, cara makan, dan cara menahan diri. Jika sampai bab ini Anda merasa tercermin, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa ajaran lama ini masih hidup dan sedang mengetuk kesadaran Anda. Jika Anda weton Pahing, coba renungkan. Apakah selama ini Anda sudah makan dengan cara yang selaras dengan energi lahir Anda? Atau justru tanpa sadar menutup pintu rezeki sendiri? Jika naskah ini terasa kena, itu bukan kebetulan. Like, share, dan subscribe agar rahasia Primbon Jawa lainnya bisa terus kami buka.